Halo Sobat Top Karir, balik lagi di Top Karir TV, YouTube channel yang berisi tentang dunia kerja profesional dan tips karir. Sebagian besar orang, baik yang sudah profesional maupun yang masih baru mencari pekerjaan, pasti pernah ditanya tentang berapa ekspektasi gaji mereka saat menjalani wawancara kerja. Perekrut dari perusahaan menanyakan hal semacam ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah harapan gaji kamu setara dengan kemampuan perusahaan untuk membayar gaji. Perusahaan juga ingin mengetahui apakah kamu bisa menghargai dirimu sendiri dan keterampilan yang kamu punya sesuai dengan pekerjaan yang sedang kamu lamar. Pertanyaan semacam ini cukup tricky ya Sobat Top Karir. Jika kamu menginginkan gaji tinggi, bisa jadi kamu akan berada di luar kisaran gaji yang perusahaan mampu bayar dan kamu batal dapat pekerjaan. Tapi, jika terlalu rendah, bisa saja kamu mendapat pekerjaan dengan mudah namun dengan kompensasi yang rendah pula. Nah, dalam video kali ini Top Karir TV akan mengeksplorasi kenapa perusahaan bertanya tentang ekspektasi gaji saat wawancara kerja dan bagaimana cara terbaik bagi kamu untuk menjawabnya. Yuk, tonton terus video ini sampai habis untuk lebih jelasnya ya Sobat Top Karir. Salah satu alasan utama perusahaan menanyakan ekspektasi gaji kamu saat wawancara kerja adalah mereka ingin memastikan bahwa gaji yang kamu harapkan merupakan sesuatu yang mampu mereka berikan. Banyak perusahaan memiliki anggaran yang ditetapkan untuk berbagai posisi tempat mereka mempekerjakan karyawan agar bisa menghindari pemotongan anggaran di bidang lain dalam operasional perusahaan. Banyak perusahaan biasanya menjalani disiplin ketat dalam anggaran yang mereka tetapkan untuk menggaji karyawan. Tapi ada juga loh perusahaan yang fleksibel untuk mengeluarkan anggaran gaji lebih banyak Sobat Karir. Biasanya perusahaan besar dengan kondisi keuangan yang prima saat menemukan kandidat yang terbukti memiliki bakat dan skill luar biasa akan mau nih ngeluarin anggaran lebih untuk memenuhi ekspektasi gaji si kandidat hebat tersebut. Ada juga beberapa alasan lain mengapa perusahaan menanyakan soal ekspektasi gaji pada para kandidat pekerjanya dalam sesi wawancara kerja. Misalnya, perusahaan ingin memastikan tingkat pemenuhan syarat kandidat untuk pekerjaan yang ditawarkan. Artinya, jika kamu meminta gaji lebih banyak dari apa yang dapat ditawarkan perusahaan atau apa yang diminta kandidat lain, kamu bisa dinilai terlalu berpengalaman atau memenuhi syarat untuk posisi tersebut. Meskipun ini bukan hal yang buruk, ada kemungkinan bahwa perusahaan tidak dapat mengakomodasi permintaan gaji kamu ini Sobat Top Karir. Di sisi lain, jika kamu meminta gaji yang jauh lebih rendah daripada yang diminta kandidat lain, ini bisa menjadi indikasi bahwa kamu kurang memenuhi syarat untuk posisi tersebut atau memiliki pengalaman yang lebih sedikit. Selain itu, perusahaan juga ingin menilai apakah kamu mengetahui betul value diri kamu. Kandidat terbaik pasti menyadari nilai atau value mereka. Meminta gaji dalam kisaran yang sesuai dan mewakili tingkat keahlian serta pengalaman akan menunjukkan kepada perekrut bahwa kamu benar-benar mengetahui value dirimu dan tidak takut untuk meminta gaji yang pantas kamu terima. Berikut ini adalah tips yang dapat kamu coba lakukan untuk menjawab pertanyaan soal gaji dalam wawancara kerja ya Sobat Top Karir. Riset gaji untuk posisi yang kamu incar. Untuk bisa menyebutkan berapa kisaran gaji yang akurat dan selaras dengan rata-rata pasar di industri perusahaan yang kamu lamar, kamu harus terlebih dahulu melakukan riset untuk mengetahuinya. Luangkan waktu untuk meneliti gaji rata-rata dalam posisi yang kamu lamar dan kisaran gaji untuk posisi yang sama di kota tempat kamu tinggal. Lakukan riset juga seberapa sehat bisnis perusahaan dan kekuatan finansial perusahaan yang sedang kamu lamar ya Sobat Top Karir. Kamu juga bisa meneliti berapa gaji orang lain dengan posisi yang sama dan tingkat pendidikan yang sama sebagai perbandingan. Faktor biaya lain-lain. Jika kamu perlu pindah kota dan mengeluarkan biaya lain-lain untuk menerima tawaran pekerjaan, pastikan untuk memperhitungkan pengeluaran lain-lain ini ke dalam gaji yang kamu minta Sobat Top Karir. Misalnya, jika kamu perlu biaya hingga 5 juta untuk pindah ke kota tempat perusahaan yang menerimamu bekerja, kamu bisa meminta uang 5 juta sebagai kompensasi langsung atau untuk dimasukkan ke dalam gaji. Tetapkan rentang gaji. Daripada menawarkan jumlah tetap gaji yang kamu harapkan, sebaiknya berikan perekrut kisaran gaji di mana dalam rentang gaji tersebut ada angka gaji yang kamu harapkan. Misalnya, setelah melakukan beragam riset gaji dan kamu telah memutuskan ingin mendapat gaji kurang lebih 8 juta rupiah per bulan, kisaran yang baik untuk kamu ajukan adalah 7 hingga 9 juta per bulan. Pertahankan rentang gaji tersebut saat melakukan negosiasi, sehingga kamu bisa mendapat angka yang sama-sama disepakati. Hindari terburu-buru menjawab pertanyaan ekspektasi gaji. Beberapa manajer perekrutan mungkin menanyakan ekspektasi gaji kamu di awal proses perekrutan sebelum kamu sepenuhnya memahami semua detail pekerjaan dan apakah itu posisi yang benar-benar kamu inginkan.
Meskipun pada akhirnya kamu harus membicarakan ekspektasi gaji, kamu bisa menangkis pertanyaan ini di awal wawancara agar tidak terburu-buru menjawab. Untuk mengalihkan pertanyaan ini di awal wawancara, kamu bisa mengatakan ini pada perekrut. Sebelum saya memberikan jawaban, saya ingin lebih dulu mengenal perusahaan dan posisi saya agar saya dapat memberikan ekspektasi gaji yang lebih akurat. Terbuka untuk opsi kompensasi lainnya. Jadi, jika kamu mendapat penawaran gaji yang di bawah ekspektasi kamu, terbukalah untuk opsi kompensasi lain. Coba cari tahu lebih lanjut saat wawancara, apakah ada kompensasi lain yang bisa perusahaan berikan sehingga bisa membantumu untuk menutup kekurangan dari angka penawaran gaji yang diberikan perusahaan. Ada beberapa cara di mana kamu dapat diberi kompensasi oleh perusahaan seperti tunjangan kesehatan, tambahan waktu cuti berbayar, hari libur yang lebih banyak, dan ekuitas di perusahaan. Meskipun jenis kompensasi ini mungkin tidak langsung terlihat pada gaji kamu yang sebenarnya, kompensasi ini bisa bertambah seiring waktu dan bisa setara dengan penghasilan tambahan serta keseimbangan kehidupan kerja yang lebih menarik Sobat Top Karir.